Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini pertemuan kita 14 ya. Pertemuan kita ke-13 ini kita akan membahas tentang akses database. Ya. Nah, sebenarnya tidak semua aplikasi web ini harus ya atau memiliki database. Ya, ada sebagian yang hanya menampilkan ya, tetapi rata-rata aplikasi ini menggunakan database ya. Nah, sistem database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, di kode ini tersendiri ini menyediakan library khusus yang dapat digunakan untuk keperluan akses database. Ya. Jadi untuk mengakses database kita dapat menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menuliskan sintak-sintak SQL standar ya, di CLI atau di macam command prompt ya, atau dengan memanfaatkan fasilitas query builder yang sudah ada. Misalnya kita mau buat di PHP My Admin bisa langsung. Nah, tapi nanti ini kita contohkan menggunakan sintaks-sintaks ya atau kode-kode ya untuk membuat database. Nah, kode ini tersendiri mendukung koneksi ke beberapa jenis database server. Yang antara lain ada MySQL atau MariaDB, kemudian ada PostgreSQL, ada Oracle dan sebagainya. Jadi sangat banyak ya yang bisa digunakan database-nya di kode igniter. Nah, sebelum kita membangun koneksi ya ke MySQL kita ataupun MariaDB, nah kita perlu melakukan konfigurasi terhadap file di application config database. Jadi kita buka di sini application, kemudian config, kita pilih database ya. Nah, kita lihat di sini kita cari hostname-nya. Oke. Nah, ini secara default seperti ini ya. Jadi array localhost root. Oke, si DB ini dia. Ini yang sudah saya rubah. Nah, kalau kenyataannya nanti tidak seperti ini. Ya, ini database servernya kita buat si DB. Ya. Oke. TV8 ini false, kemudian ini array dan true. Nah, seperti ini saja, cukup seperti ini dibuat. Nah, untuk di username dan password ini kita samakan dengan yang ada di MySQL atau di MariaDB kita ya. Kalau kita gunakan PHP MyAdmin ya, itu bisa dicek nanti ketika kita login apakah kita menggunakan username root atau admin, nah, atau ada passwordnya atau belum ada password. Nah, di sini karena punya saya belum, jadi saya kosongkan. Nah, selanjutnya jika ini sudah, ini saya simpan ya database.php tadi, Ctrl S saja langsung atau file save. Nah, kemudian nanti untuk membangun koneksi ke database ya, di dalam kode igniter proses membangun koneksi ke database cukup dilakukan dengan memuat library database saja.
Nah, dalam pemuatan library database berbeda dengan pemuatan library lain pada umumnya. Yaitu jika kita lihat di sini membuat library database di perintahnya ya. This load database seperti ini. Ini gunanya untuk membuat file atau database.php tadi. Nah, kode ini bisa ditulis di dalam model, ya, view ataupun di controller sesuai dengan kita. Nah, sebenarnya walaupun penulisan atau membuat library ini jarang sekali digunakan di view. Nah, dengan membuat library database menggunakan kode di atas, kode ini ya. Kode ini akan membuat objek dari kelas DB ya. Yang selanjutnya bisa diakses melalui kode this DB seperti ini. Nah, this DB. Nah, ini nanti untuk mengakses ya, atau memanggil metode yang didefinisikan di dalam kelas CI_DB. Jadi di sini perintahnya, kemudian nanti memanggil metode-metode. Ya, kita sini adalah query yang kita panggil. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusi perintah SQL, ya, kita dapat memanggil query seperti ini. Sama tadi, jadi ini menjalankan perintahnya. Tadi ini kalau di DB ini untuk memanggil ya metodenya, kemudian kalau dia lengkap ini nanti ini menjalankan perintahnya. Ya, jadi masukkan perintahnya adalah SQ1 perintah SQL-nya. Hello, Boboyo. Hi, Nina. Having a picnic, I see. Handsome. Nah, selanjutnya kode ini tadi digunakan untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL yang tidak menghasilkan result set atau kumpulan dari baris data seperti ada insert, update, delete, create, alter, dan lain-lain. Nah, untuk perintah SQL yang menghasilkan result set, ya, nanti di sini dibuat perintah baru tambahkan select-nya, perintah select. Nah, sekarang kita akan menambahkan data ke dalam table. Ya, penambahan ke dalam suatu table hanya perlu dilakukan dengan mengirimkan perintah insert ya ke dalam metode query. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin menambahkan baris data baru, nanti bisa kita buat seperti ini. Function insert ya. This DB query dia Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu database dan tabel kita siapkan dulu ya. Jadi kita buka dulu, karena kita ini menggunakan CLI ya. Kemudian tadi sebelumnya juga kita sudah membuat
database kita dengan nama CIDB ya. Nah, jadi nanti bisa kita buka ya. Kalau menggunakan WAMP tinggal klik kanan, pilih tools, pilih gitu ya. Nah, ini command Windows MySQL bin ya, jadi bisa pilih command Windows, kemudian command Windows MySQL. Bukan ini, sorry, salah. Ya, kita klik. Ini terus. Mana dia? Kita cari. Nah, ini dia ya. Kita klik kiri, kemudian kita pilih, kita gunakan MySQL, pilih MySQL console ya, pilih MySQL console. Kita masukkan ini root username-nya ya. Nah, kita no password, jadi kita enter saja. Oke, nah di sini kita sudah masuk. Kemudian kita akan masuk ke dalam database yang telah kita buat ya, CIDB kita gunakan. Oke, kita sudah masuk ke CIDB. Kemudian di dalam database CIDB ini kita akan membuat create table dengan nama barang. Oke, ya nih. Selanjutnya ini apa saja yang ada di dalam tabel barang tersebut. Kita masukkan di sini, ada kode ya, ini char, kemudian ada 4, kemudian not 0, koma, kemudian ada apa lagi, ada nama. Ini apanya, namanya varchar. Nah, ini panjangnya sampai 30. Oke, kemudian selanjutnya ada harga ya, kemudian desimal, koma, kemudian ada stok barangnya, integer. Selanjutnya ada primary key-nya. Siapa primary key-nya kita buat? Primary key-nya adalah kode ya, primary key-nya kode. Oke, kemudian kita enter, kita tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Error katanya. Oh iya,
A ya, saya buat primary key. Enter, kemudian nah sudah berhasil ya, query oke katanya. Nah, jadi di sini kita akan mengaktifkan database CIDB, kemudian membuat tabel baru dengan nama barang. Nah, selanjutnya kita isikan beberapa baris data ya di dalam tabel tersebut yang telah kita buat. Ya. Jadi perintahnya kita buat insert ya. Insert. Ini kalau masuk barang berarti kita insert. Nanti kalau misalnya update atau ada yang berubah itu perintahnya update, kemudian delete dan sebagainya. Jadi ini insert barang. Kita buat values-nya. Kita buat kode barangnya pertama ya, B001, kemudian ini namanya apa. Sini kita buat pensil, kemudian kita koma lagi, ini harganya ya, di sini kita buat 5.000. Stoknya ada berapa? Ada 24 atau 25 lah. Kita buat ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, sudah masuk. Kemudian ini kita buat yang untuk nomor 2, kode barang 2. Kemudian kita buat namanya pulpen. Pulpen ya. Pulpen. Harganya kita buat 8.000. Stoknya ada 45. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan lagi stok yang ketiga, namanya adalah ketiga dulu. Kita masukkan namanya spidol. Spidol. Harganya 10.000. Ininya tinggal 12. Oke, kita enter. Nah, yang telah kita buat isi tabel itu ada 3. Ya, ada 3 tabel yang kita buat. Nah, untuk ngeceknya kita ketikkan perintah apakah sudah masuk atau belum yang kita buat. Itu select spasi bintang, kemudian form barang. Oh iya. Ya, select form barang titik koma ya. Jangan lupa titik komanya. Press enter. Nah, kita lihat sini sudah ada ya, hasil yang kita buat. Tabelnya sudah ada, kemudian isinya ini sudah ada B01, 02. Nah, nanti kalau kita mau perintah untuk merubah ini nanti adalah update ya. Kalau insert untuk menambahkan update, nanti ada delete. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan mau menambahkan dengan aplikasi yang kita buat ya untuk menambahkan database ini. Nah, ini bisa juga kita cek di sini di PHP admin kita apakah sudah bertambah atau tidak. Nah, kita buka localhost kita. Tes dulu. Nah, sini sudah ada ya CDB barang ya, ini ada barang yang kita buat tadi. Kita lihat isinya. Nah, sama pensil, pulpen, spidol, ini kodenya, harga dan stoknya sama dengan yang kita buat.
Oke, kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Ketika ini kode ditambahkan, kemudian nama produk, ya, harga dan stok tambah, maka nanti akan otomatis masuk ke database, hubung ke database. Ya, misalnya kita buat ini B005 04, namanya adalah mouse, seperti ini ya. Harganya kita buat misalnya 89.000, stoknya ada 10. Kita tambah, ada error di barang model. Oke, nanti ini saya perbaiki dulu. Di barang model line ke 265 katanya, ke 26, ke barang 26. Oke, 26. Nah, seperti ini. Jadi tadi ada jarak. Nah, akan ada demo nama baris data seperti ini ya. Langsung kode B, nama mouse, harga masuk. Kita cek apakah kita cek dulu ya melalui ini saja dulu. Oke, apakah sudah masuk? Nah, kita lihat di sini bertambah ya, B004 mouse yang tadinya belum, hanya 3 nih, pulpen, pensil, pulpen, spidol. Sekarang sudah ada mouse yang kita buat ya. Nah, ini yang aplikasi yang kita buat seperti ini. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini juga sudah bertambah mouse. Oke, kita buat pertama kita membuat modelnya dahulu ya, bisa seperti ini scriptnya ya. Ini untuk model, jangan lupa, jangan salah. Oke, sampai di harga produk saya ke bawah. Nah, kemudian file, save as ya, pilih model ya, jangan lupa di application model, buat namanya barang underscore model, kemudian pilih save. Nah, selanjutnya setelah model ini sudah, maka kita akan membuat kontrolnya. Nah, ini kontrol. Dia akan load model ya, dari barang model. Di sini perintahnya untuk membuat model, karena si model ini yang sudah ke database ya tadi. Kemudian nanti nge-view-nya di load view barang respon add view. Kemudian nanti jika sudah selesai ya, maka
akan dikirimkan ke barang form add view ini. Yang pertama ini di barang form view dulu, baru ke responnya apakah sudah diterima atau belum. Nah, sini ada mode kode, nama, harga, dan stok. Jangan lupa ini file save as ya. Pilih ke controller ya, masukkan namanya barang, ekstensinya PHP. Nah, setelah kontrol kita buat, maka kita buatlah from add view nya dulu. Jadi kita buat tampilan untuk tatap muka ya, istilahnya menginputkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian disimpan ini di application view. Kemudian namanya adalah barang underscore from underscore add underscore view dengan ekstensinya PHP. Oke, jika sudah kita save. Nah, selanjutnya kita akan ke respon. Ini akan menampilkan apakah memang istilahnya menampilkan barang itu sudah masuk gitu ya. Jadi kita buat misalnya data tersebut telah ditambahkan ke dalam tabel barang di dalam database kita. Nah, di kode model dia akan mengambil dari model. Oke, ini juga disimpan di application view ya, namanya barang underscore respon underscore add underscore view. Kemudian save. Nah, jika sudah berhasil, maka nanti dia akan sesuai dengan yang kita buat ini. Nah, kita tambah lagi 005. Namanya misalnya ada apa? Keyboard. Harga produknya adalah misalnya 100.000. Stoknya ada 5. Oke, kita cek kalau di PHP admin apakah bertambah. Nah, sudah bertambah keyboard ya. Kita coba pun secara CLI. Nah, jadi sudah bertambah juga keyboard. Oke, cukup mudah ya. Nah, selanjutnya ini kan kita lihat seperti pensil 5.000, 8.000, 10.000, keyboard 100.000. Oke. Nah, kita akan melakukan merubah. Ya, misalnya ini tadi 10.000 harga keyboard. Ternyata ini mau kita rubah menjadi harganya 90.000. Kemudian stoknya berkurang menjadi 3. Keyboardnya yang B005 ini akan kita rubah harganya 90.000, stoknya menjadi 3. Nah, maka di sini di model ya, kita tambahkan functionnya function update. Jadi di sini di bawah insert ini ya, public ini di kontrol juga kita rubah ya, yang tadi fungsinya dia button submit ya, seperti ini insert. Sekarang kita akan mau merubah tadi mouse yang menjadi mouse wireless.
saja ya, harga 850.000 kita rubah ke most wireless ya dengan harga 150. Di sini menentukan kode yang akan dirubah yaitu B004 yang dirubahnya. Kemudian yang nilai pengganti ya namanya jadi most wireless, harga 50.000 dan stoknya 10. Nah, jika sudah juga kita simpan. Di model juga dirubah ya. Seperti ini, tambahkan mengubah baris table di model kita. Ini insert, ini update. Ya, untuk mengubah baris table ini yang kita tambahkan di model ya. Ini aja kita tambahkan. Oke, dan kita simpan. Kemudian ini di controller tadi yang lama kita matikan dulu ya, kita kasih tanda komen. Nah, ini kita buat yang baru. Ini yang baru ya. Oke, kemudian ini kita save, kita jalankan coba di sini. Oke, ada syntax error, barang model di line ke-31 katanya. Kita cek. Oke, line ke-31. Kita tambahkan titik ini apakah berhasil. Oke, di kontrol line kedua katanya. Kita cek lagi. Dia nak di sini sudah diberitahu ya di mana-mana kesalahannya. Oke, di sini lupa lupanya. Save. Oke, kemudian kita cek kembali. Nah, sudah kita refresh. Ya, kita coba cek apakah sudah berubah atau belum. Nah, sudah berubah ya. Jadi most wireless harga 150.000, stoknya 10. Ya, dia berubah. Memang di tampilan tidak ada, karena kan tidak kita buat tadi di controller tadi ya, untuk memanggil si form view tadi tidak. Nah, jadi seperti ini. Tapi dia sudah langsung masuk. Ketika kita jalankan URL ini, maka akan kita masuk. Langsung masuk ya ke dalam database, langsung berubah. Yang tadi ya most berubah jadi most wireless. Nah, jika kita mau rubahnya juga bisa, kita rubah di sini langsung. Ya, nama most wireless, harga. Misalnya kita mau rubah B001 yang tadinya pensil, misalnya kita buat pensil warna, nah, bisa langsung tinggal buka saja. Oke, kita sudah sampai di update ya. Sekarang kita akan mengubah data di dalam table. Tadi kita sudah mengubah ya. Sekarang kita mau menghapus data di dalam tabel. Ya, maka untuk menghapus data dari dalam tabel ya, perintahnya adalah nanti delete. Ya, kalau kita lihat nanti di model ini kan tadi insert, update, tambahkan adalah delete. Ya. Nah, ini bisa nanti kita lihat seperti ini.
ini kita tambahkan kode di model ya. Jadi yang ini saja kita buat. Perintahnya ada public function delete form barang ya. Ya dengan kode. Jadi kita yang diminta adalah untuk mendelete-nya masukkan kode barangnya saja. Itu ini perintahnya kita tambahkan di model. Setelah tambahkan kemudian di save, cukup ini saja ya. Ini tambahkan scriptnya di model. Nah, kita save, kemudian kita ke controller. Nah, yang tadinya yang untuk update ini kita apakan dulu sebentar ya, boleh dihapus. Nah, jadi tambahkan yang ini aja yang baru. Jadi di sini kita lihat B005 yang akan mau kita hapus ya kodenya. Kemudian di sini memanggil metode delete ya. Jadi nanti kode 00 B005 kita lihat B005 ya. Ini keyboard ini akan kita hapus. Ya, kalau kita lihat ini masih ada ya keyboard 005. Nah, setelah ini selesai kita save ya. Ini saja kita buka kembali barang tadi. Oke, kita enter. Kita cek lagi sini. Oke, kita cek. Nah, sudah hilang ya. Tadinya ada keyboard, sini sudah hilang keyboardnya. Oke, selanjutnya kita menghapus sudah. Kemudian kita akan bagaimana melakukan bekerja dengan menggunakan result set ya, sehingga nanti data yang diinput dari barang yang kita input itu akan muncul di dalam aplikasi kita ya, yang kita masukkan tadi. Kan kalau kita lihat ketika kita insert ya, maka yang muncul adalah data yang baru saja kita lakukan insert. Nah, ini data yang lama tidak masuk. Nah, ini akan kita buat bagaimana memunculkan ya data yang ada dalam database kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan metode query ya untuk peta-peta SQL yang menghasilkan result set. Untuk menjalankannya nanti kita masukkan perintah select ya. Nanti select, kemudian pagar form barang, jadi hampir sama. Jadi di query-nya itu ya, di query ya nanti di model ini, nah kita masukkan perintah select sama seperti ini, seperti gini, select ya form barang. Nah, select form barang inilah yang kan kita masukkan ke dalam nanti modelnya ya, supaya dia nanti menampilkan tersebut. Ini kita tambahkan di barang ya. Nah, untuk maksudnya ya, untuk menampilkan itu kita di
database kita, ada table barang ya. Nah selanjutnya nanti kita buat kita simpan, kita buat file baru ya. Ini untuk menampilkannya di layar. Oke, kita buat seperti ini. Ya, kemudian kita file save as, kita simpan di view ya, aplikasi view, kita simpan namanya query result view, kemudian kita save. Nah selanjutnya kita coba ya, kita coba di sini. Nah, kita coba dengan URL sama yang tetap barang, maka yang muncul adalah ini hasil yang ada di database kita isinya. Ini ya. Oke. Nah ini juga bisa kita buat seperti ini. Jadi nanti di metode ini kita buat bermacam-macam ya. Jadi misalnya kode ini untuk di pensil, kemudian nanti terdapat di row kedua berisi pulpen, row ketiga berisi spidol. Jadi terpisah-pisah ini kita buatnya ya. Jadi bisa kita pisah-pisahkan, tetap nanti masing-masing ada nama judulnya ini ya, di pensil, kemudian nanti di row kedua. Nah itu cukup menambahkan perintah row saja ya di query-nya seperti ini. Kita buka ya di kontrol ya, di kontrol kita yang lupa adalah di query select barang, kemudian di slot view ya, ini adalah row, kita ganti namanya row. Oke, tambah namanya row view. Oke, kemudian kita simpan. Nah selanjutnya kita buat file baru, new file ya. Nah ini tadi ya di control kita buat load view-nya ke raw view. Kemudian kita buat file baru namanya query raw view ya. Nah, isinya seperti ini. Di sini datanya pada data pertama ya, kita buat tersendiri. Oke, di table border 1 masukkan. Kemudian kita ambil untuk isi di baris pertama ya. Row kode ya. Oke, kemudian kita buat baris ketiga yang kita ambil itu di kode garam B003 seperti ini juga sama ya. Oke, sini row-nya ini kosong, row sini kode row 2 berarti ambil yang ketiga ya, sampai di sini ya. Oke, kemudian di sini kalau sudah, tadi ini kita simpan file save as, kita simpan di application view ya, namanya adalah query raw view. Jika sudah kita save. Oke, kita buka ini refresh. Nah maka hasil seperti ini terpisah
Ya, diambil dari baris pertama, kemudian diambil dari baris tabel ketiga. Nah, jadi kalau kita mau nambahkan bisa juga, ya kita copy aja dari sini, misalnya kita ambil dari sini ya. Kita copy. Kita pastikan. Kita ambil dari kedua, kita buat ya. Kedua. Kita ambil barang. Kita buat row-nya 1. Kita row-nya 1. Udah, ini kita save. Sama-sama lah Abang Ras. Ya, oke. Sudah. Kita tambah, kita coba cek. Nah, seperti ini. Tambah ya, jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ya, 1, 2, 2, 0, 3. Seperti ini. Jadi kalau kita mau menampilkan dalam view ya berapa banyak database sekaligus bisa juga nanti. Ya. Nah, misalnya ini untuk pensil, jenis-jenis pensil, nanti ada jenis-jenis pulpen, jenis spidol dan lainnya. Itu bisa kita buat modelnya ya. Oke. Oke, ini kita lanjut. Ya, ini kita akan nanti membuat seperti ini tampilannya. Ini dia. Jadi setiap data yang baru kita masukkan nanti akan ada diumumkannya ya, satu baris data telah ditambahkan ke dalam tabel barang, kemudian akan menampilkan yang ada di tabel di dalam database kita, tabel barang ya di database ditampilkan. Ini kita tahu ya, kalau tadi sebelumnya kan hanya berhasil saja, tidak menampilkan sekalian ya apakah yang kita masukkan berhasil atau tidak. Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi dia berhasil, maka nanti ada pemberitahuan satu baris kita di tabel barang. Nah, skripnya kita buat pertama di barang ya, masih di barang juga dikontrol. Kita matikan dulu komen yang lama ya, ini kita buat yang baru. Sini akan ada tambahan ini ya, memuat library database. Kita menggunakan library database ya, slot database. Kemudian kita buat di sini ya, yang mau kita tambahkan misalnya B006. Di sini karena saya sudah ada 06 nanti udah belaga, maka kita rubah B007 ya. Nah, kalau kita cek punya saya di sini, nah ini kan ada B006 ya, penggaris besi. Maka harus saya tambahkan adalah B007. Di sini namanya saya rubah menjadi misalnya strip penghapus ya. Kita buat aja penghapus ya. Kemudian harganya saya buat di sini 500, stoknya ada 100. Oke. Kemudian nih kita buat insert ya, kemudian affected row untuk menambah satu baris ya ke dalam tabel barang. Kemudian nanti perintahnya untuk menampilkan ya from barang. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita buat file baru ya. Ini file view baru kita buat seperti ini scriptnya. Bisa dilihat di sini kata-katanya kita buat baris data telah ditambahkan ke dalam tabel barang. Nah, ini nanti bisa tergantung, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kita buat aja seperti ini. Dia akan mengambil nanti dari si kontrol berapa banyak yang kita tambahkan ya, berapa banyak yang akan ditambahkan. Oke. Kemudian itu bordernya. Oke. Nah, sama seperti tadi. Nah, jika sudah ya,
yang sudah dikerjakan ini kita simpan, file, save as, ya di view, ya kemudian namanya affected cross view, ya affected underscore view, jangan lupa ekstensinya php, kemudian kita save, oke. Ya kita buka lagi, ini kita ya tetap sama URL-nya di barang, kita enter. Oke, sudah berhasil. Pertama penghapus. Langsung di sini satu baris data telah ditambahkan ke dalam barang, ya. Oke, baik untuk pertemuan kita kali ini, ya, tentang database. Sampai di sini, nanti kita lanjut di pertemuan kita selanjutnya, dan di akhir juga ada tugas ya yang harus dikerjakan untuk di project akhir. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.